Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, baguslah kalau semuanya sehat. Apalagi di cuaca seperti ini kita memang harus menjaga kesehatan ya semuanya. Apalagi cuacanya sering hujan, terus kadang-kadang panas sekali gitu. Jadi ibu himbau supaya anak-anak semua tetap menjaga kesehatannya dengan tidak bermain saat panas-panasan atau saat hujan-hujanan, tidak keluar rumah. Sebaiknya bermain dan belajar di rumah saja, oke? Dan juga anak-anak ibu supaya semuanya tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan banyak minum air putih semuanya biar bisa bersama-sama lagi kita untuk mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu semuanya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doanya sendiri-sendiri di dalam hati tetapi dipimpin oleh ibu. Oke, semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita nih, ibu mau tanya, siapa di sini yang nggak hadir di dalam forum kita hari ini? Siapa yang nggak hadir? Nah, bagus kalau hadir semuanya. Kita memang harus tetap semangat ya, meskipun kita belajar melalui forum seperti ini, kita harus tetap semangat di dalam belajar menimba ilmu kita. Nah, sebelum kita lanjut, ibu mau tanya, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Ya benar, minggu lalu itu pertemuan kita tentang indahnya alam kita. Nah, anak-anak, saat kita mempelajari sesuatu, pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita yang lalu, kita harus tetap ingat ya, meskipun pelajarannya sudah lewat, kita harus tetap mengingat pembelajaran itu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan mendengarkan satu lagu wajib, lagu Indonesia Raya, dan kita boleh di sini ibu putar lagunya, nanti anak-anak boleh ikut bernyanyi di rumah masing-masing. Oke? Oh ya, kita dengarkan lagunya. Oke, baik, itu tadi lagu wajib Indonesia Raya, yaitu lagu yang dinyanyikan semua pejuang kita waktu kita berhasil memerdekakan Indonesia, mengibarkan bendera merah putih, dan kita bisa menyanyikan lagu itu dengan lantang di tahun 1945. Anak-anak harus ingat itu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih pembelajaran kita hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini di saat ini di forum ini adalah yang pertama itu kita mampu untuk menjelaskan pengalaman sikap
toleransi dan kerjasama. Yang kedua, kita mampu mengkomunikasikan sikap toleransi dan sikap kerjasama itu. Oke, jadi itu yang harus kita capai setelah kita mempelajari pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan melihat bersama-sama materi pembelajaran kita hari ini, yaitu materi kita baca bersama-sama, yaitu kebersamaan dan keberagaman. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu, siapa sih yang tahu apa sih itu kebersamaan dan keberagaman? Ya, jadi kebersamaan dan keberagaman itu adalah kebersamaan kita sama-sama bersatu seperti itu. Keberagaman ini adalah perbedaan. Ada jenis keberagaman ini, ada dia budaya, suku, ras, bahasa, dan agama. Ini adalah contoh-contoh keberagaman yang ada di negeri kita, yang ada di Indonesia. Budaya itu, apalagi kita ini adalah negara yang sangat kaya akan budaya, anak-anak. Ibu yakin kalian semua pasti tahu tentang budaya-budaya. Contohnya di daerah kita saja, di Tanah Karo ada beberapa budaya, ada beberapa suku, ada beberapa ras, ada beberapa bahasa dan agama. Nah, di sini yang paling kita mengerti atau yang sering kita lihat di daerah tempat kita, di tempat tinggal kita, yaitu adalah mengenai keberagaman agama. Meskipun mungkin sukunya sama, bahasanya sama, tapi yang paling menonjol itu adalah keberagaman agama. Ayo, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Sama-sama kita sebutkan. Agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada agama Islam, Hindu, dan Buddha. Serta satu lagi yaitu Konghucu yang baru-baru ini sudah diakui di negara kita. Oke, jadi anak-anak, di sini siapa yang berbeda agamanya dengan tetangganya mungkin? Ya, pasti banyak sekali perbedaan itu ya anak-anak, apalagi mengenai agama. Agama ini adalah satu keragaman, tetapi di dalam keberagaman ini kita tetap bersatu, kita tetap mengadakan kebersamaan, kita menghargai keberagaman ini, seperti itu. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut lagi membahas tentang materi kita akan bersama-sama dulu. Di sini sudah Ibu tampilkan mengenai teks bekerja sama dalam keberagaman. Ini Ibu minta anak-anak supaya semuanya membaca teks ini dengan suara yang kuat dan lantang supaya Ibu bisa mendengarnya. Oke? Sekarang kita baca 1, 2, 3. Bekerja sama dalam keberagaman. Bekerja sama dalam keberagaman, Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Mereka setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Edo membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Meni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan tersebut siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Eis dan Aska meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Eis dan Asep salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Nanti saatnya keenam kawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang ke dalam kaleng, Eis ikut membantu. Keenam sahabat bekerja dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, setelah tadi kita membaca teks tadi, di situ dijelaskan bahwa Edo dan teman-temannya itu yang lain mempunyai
agama yang berbeda, tetapi mereka tetap saling menghargai. Bagaimana mereka menghargai temannya, bagaimana mereka menghargai cara beribadahnya, agamanya, meskipun berbeda. Dan di situ tadi dijelaskan bahwa mereka ini mempunyai suatu proyek, suatu tugas yang diberikan ibu guru yang harus mereka kerjakan sama-sama tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang keberagaman tadi, tapi mereka menjadikan keberagaman itu adalah sebagai pemersatunya. Seperti itu, mereka tetap bersama-sama, mereka tetap bekerja bersama, saling membantu, saling menghargai teman-teman yang lainnya, seperti itu. Dan tadi di tujuan pembahasan kita adalah menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama dalam pengalaman masing-masing, katanya tadi. Nah, di dalam cerita tadi dikatakan Edo dan teman-temannya itu memiliki perbedaan seperti itu, memiliki perbedaan dalam bidang agama. Mereka berbeda secara agama, tetapi mereka saling memiliki toleransi. Nah, di sini yang dimaksud sikap toleransi ini adalah anak-anak, sikap mereka menghargai teman-temannya, sikap mereka menghargai perbedaan antara Edo dan Deni, seperti itu. Mereka saling menghargai. Jika Edo beribadah seperti ini, Deni beribadah seperti ini, mereka menghargai, mereka mentoleransi perbedaan itu. Serta tadi katanya kerjasama. Nah, tadi kan mereka ada tugas kelompok yang dikerjakan bersama-sama. Mereka mengerjakannya, mereka membagi tugas itu. Lalu mereka bersama untuk mengerjakan proyeknya ini tadi. Tanpa mereka melihat perbedaan itu, mereka tetap bekerja seperti itu. Nah, di sini Ibu juga ingin menyampaikan kepada anak-anak semuanya betapa pentingnya kita mempraktikkan sikap toleransi kita ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih Bu fungsinya? Mengapa kita harus mempraktikkan sikap toleransi? Nah, ketika kita mempraktikkan sikap toleransi ini, anak-anak, banyak sekali mungkin kejadian atau misalkan kebaikan-kebaikan yang akan terjadi. Nah, contohnya yang pertama itu ketika kita mempraktikkan sikap toleransi di tengah masyarakat, kita akan mencegah konflik. Karena tadi kan sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa toleransi ini adalah sikap mampu menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah kita semuanya. Bagaimana kita menghargai perbedaan itu dengan tidak menjelekkan perbedaan kita dengan yang lain. Kita menghargai, dengan kita mampu menghargai itu akan otomatis untuk mencegah terjadinya konflik, mencegah terjadinya suatu permasalahan, karena kita sudah menghargai. Yang kedua, hidup kita di tengah-tengah lingkungan akan lebih nyaman, aman, dan tentram. Kenapa Ibu berkata seperti itu? Ya kan? Nah, di alasan yang pertama tadi Ibu sudah sampaikan adalah ketika kita mempraktikkan sikap toleransi, kita akan mencegah konflik. Nah, dapat kita simpulkan kan anak-anak, kalau kita sudah mencegah konflik, kita tidak berkonflik lagi dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita akan hidup lebih nyaman, aman, tentram, tanpa adanya suatu permasalahan. Nah, dengan bagaimana kita mempraktikkan itu, kita harus menghargai teman-teman kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita, meskipun kita berbeda, kita harus tetap menghargai mereka, kita tidak mengolok-olokkan mereka, seperti itu. Kita tetap memandang tinggi perbedaan itu tadi, tanpa harus mengurangi rasa hormat kita kepada orang lain, memegang kepercayaan kita, memegang misalkan budaya suku, ras, bahasa, agama kita, tanpa kita menghina juga keberagaman yang ada pada diri orang lain. Nah, anak-anak, sekian materi kita hari ini. Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, apakah sudah mengerti tentang keberagaman ini tadi? Ya, terus berapa tadi kata Ibu ada keberagaman itu? Apa saja tadi contohnya? Yang pertama, budaya, betul. Terus suku, ya, ras, lagi bahasa dan
agama. Ya, jadi diingat ya anak-anak, meskipun banyak sekali keberagaman di antara kita, kita harus tetap untuk saling menghargai teman-teman kita. Di sini tadi contohnya, Ibu mau tanya deh, kalau anak-anak sudah paham tadi keberagaman itu, apa sih contohnya keberagaman ini? Kerjasama di dalam keberagaman ini, kebersamaan dalam keberagaman ini, itu contohnya seperti apa sih anak-anak? Iya, pintar sekali. Ronda malam. Ya, ronda malam itu tidak memandang kamu kan agamanya ini, jadi kamu harus ronda. Tidak, semuanya meskipun kita berbeda agamanya, berbeda bahasanya, atau berbeda sukunya, kita harus menjalankan kewajiban kita. Ronda malam, kita ikut ronda malam seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Kerja bakti dan gotong royong. Nah, pintar sekali. Tidak boleh ada kata-kata seperti yang aku dengan dia kan berbeda agama, aku dan dia kan berbeda suku, aku berbeda bahasa dengan dia, jadi aku tidak mau bekerja sama dia. Tidak boleh seperti itu. Nah, meskipun kita berbeda-beda, apalagi dengan semboyan kita, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, apa artinya? Nah, pinter, berbeda-beda tetapi tetap satu, seperti itu. Meskipun kita ada perbedaan, banyak sekali keberagaman di negeri kita, kita harus tetap bersatu, kita tetap gotong royong meskipun bahasa kita berbeda dengan dia, tetapi kita kan ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita dapat tetap berkomunikasi dengan dia menggunakan bahasa persatuan kita anak-anak. Jadi kita harus tetap menghargai, kita bekerja dalam, kita ikut gotong royong, kita ikut kerja bakti, ronda, semuanya kita ikut meskipun mungkin kita dipikirkan atau di lingkungan kita itu berbeda sukunya gitu, tetapi kita harus tetap bersama-sama melakukan setiap kegiatan sosial. Nah, baik, bagus sekali anak-anak untuk pemahaman anak-anak ibu semua tentang materi kita hari ini. Nah, jadi cukup sekian materi kita hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, Ibu mau sampaikan kepada anak-anak semua untuk tetap menjaga kesehatannya. Seperti tadi yang pertama Ibu sampaikan, untuk tetap jaga kesehatannya, jangan bermain di bawah teriknya matahari atau hujan, tetap menjaga makanannya, minum air putih yang banyak supaya kita bisa kuat dan sehat dalam mengikuti pembelajaran kita selanjutnya. Nah, baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doanya dipimpin oleh Ibu. Doa kita mulai. Doa selesai. Nah, baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Selamat siang dan sampai berjumpa di minggu depan. Selamat siang.